Halo teman-teman, balik lagi sama aku Miftah di channel LoveVP. Kali ini aku bakalan bikin strawberry cheese crumble. Biasanya ini pakai blueberry karena blueberry itu harganya lumayan mahal dan agak susah buat didapat. Jadi aku pakai strawberry aja yang lebih affordable dan mudah didapat. Rotinya empuk, gurih karena pakai crumble di atasnya. Dan ini aku bikinnya tanpa ulen dan tanpa mixer. Tanpa berlama-lama, kalau kalian penasaran apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis. Pertama aku bakalan bikin crumble-nya dulu. Masukkan 50 gram tepung terigu protein rendah, 30 gram gula halus, 25 gram butter atau margarin dingin. Di sini aku pakai butter blend ya, dan tambahkan sedikit pasta vanila biar makin wangi. Ini kita ratakan sampai membentuk crumble. Di sini aku ratainnya pakai garpu. Kita ratain aja terus sampai teksturnya jadi kayak gini. Kemudian simpan di chiller dulu sebelum digunakan. Lanjut bikin adonan rotinya. Ini dia untuk bahan-bahannya. Untuk detailnya aku bakalan cantumin di description box. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula, 5 gram ragi instan, 1 butir telur, 130 ml susu full cream, seperempat sendok teh garam, dan 45 gram margarin leleh atau butter leleh. Habis itu aduk sampai adonan menyatu. Karena di sini aku tanpa ulen, jadi prosesnya bakalan sedikit lebih panjang karena banyak restingnya. Nah, kalau udah mulai susah buat diaduk, ini kita aduk pakai tangan ya. Kita uleni sebentar sampai adonannya benar-benar menyatu dan sedikit kalis ya. Nggak perlu lama banget, ulennya sebentar aja, karena ini bentuk adonannya itu belum benar-benar menyatu ya. Kayak gini udah cukup, kemudian tutup pakai plastik wrap atau pakai kain, kemudian resting selama 20 menit. Sambil nunggu adonannya di resting, aku bakalan bikin isian cream cheese-nya. Di dalam mangkok ini udah ada 175 gram cream cheese. Di sini aku masukkan 30 gram gula halus dan 30 ml susu full cream. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Di sini aku aduknya pakai spatula, kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh. Untuk isian cream cheese-nya udah tercampur rata, kemudian kita bakalan pindahkan ke dalam piping bag. Ini udah aku pindahin ke dalam piping bag, kita sisihkan dahulu. Kita balik lagi ke adonan rotinya. Nah, ini udah 20 menit ya. Kita tarik lipat adonannya sebanyak kurang lebih 10 kali. Setelah proses stretch and fold, ini kita tutup dan resting kembali selama 1 jam.
Setelah 1 jam adonannya udah mengembang 2 kali lipat, ini kita buka dan kempeskan adonannya, kemudian pindahkan ke alas kerja. Adonannya di rounding sebentar. Kemudian aku bakalan bagi adonannya masing-masing beratnya 50 gram. Semua adonannya sudah selesai ditimbang, ini aku lipat kemudian rounding sampai adonannya jadi bulat dan nggak ada udara lagi. Untuk bagian belakangnya aku rapiin kayak gini. Lanjut rounding sampai adonannya habis. Setelah semuanya selesai di rounding, ini kita resting selama 15 menit. Setelah 15 menit adonannya udah sedikit mengembang. Di sini aku bakalan kempeskan adonannya dan bentuk adonannya jadi bulat. Nah, jadinya kayak gini, kempes tapi adonannya tetap bulat ya. Lanjut kita kempesin semua adonannya. Oh iya, jangan lupa beri jarak antara adonan ya, karena dia bakalan ngembang. Di sini aku terlalu dempet atau terlalu mepet ya. Jadi nantinya ini aku bakalan gunting baking papernya dan dipisahin biar gak nempel. Kalau udah, ini kita resting terakhir selama 20 menit. Setelah 20 menit adonannya udah sedikit mengembang. Di sini aku bakalan kempeskan bagian tengah atau bikin lubang di bagian tengahnya buat isi cream cheese. Pakai cetakan, pakai gelas, pakai apa aja yang bisa buat lubangin bagian tengahnya ya. Kemudian biar bagian tengahnya itu nggak ikut naik atau nggak ikut ngembang, ini kita tusuk dengan garpu. Setelah semuanya selesai, proofing adonan selama 30 menit. Setelah 30 menit adonannya udah sedikit mengembang. Proofingnya jangan terlalu lama biar jadinya adonannya tuh nggak terlalu ngembang banget, karena ini tipe rotinya itu roti yang datar gitu ya. Sebelum isi cream cheese, di sini aku oles bagian pinggirannya dengan campuran kuning telur dan susu. Untuk takarannya di sini aku pakai 1 kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan susu. Kalau udah, isi bagian dalamnya ini dengan cream cheese. Kemudian taburi crumble secukupnya, atau kalau mau banyak juga boleh. Ini yang bikin rasa rotinya beda dan lebih gurih ya teman-teman, crumble-nya ini. Terakhir, beri buah stroberi di bagian tengahnya. Di sini aku pakai 2 stroberi utuh. Semua rotinya beres dikasih stroberi, ini siap untuk dipanggang. Panggang selama 30 menit dengan api sedang atau sesuaikan dengan oven masing-masing.
Strawberry cheese crumble-nya udah matang, ini kita tunggu sampai agak dingin dulu baru kemudian disajikan ya. Nah ini dia strawberry cheese crumble-nya udah jadi. Beneran ini tuh enak banget, rotinya gurih karena ada crumble bagian atasnya, ditambah dengan cream cheese bagian tengah dan manis asemnya strawberry. Bener-bener ini tuh enak banget. Ini salah satu roti favorit aku. Bikinnya tanpa ulen, karena di sini tanpa ulen jadi prosesnya jadi sedikit lebih panjang, tapi worth it banget, bisa ditinggal ngapa-ngapain ya. Tampilan cantik ala bakery dan rasanya udah pasti enak banget. Yuk bikin juga di rumah. Kalau kalian udah dariku, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye bye.